Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaudin Afan Putra dari Prodi API Akidah Filsafat Islam. Saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran yang diampu oleh Pak Minan. Langsung saja, yang pertama. Untuk tema yang pertama adalah rangkuman pengukuran penilaian teks dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi adalah 4 elemen yang saling terkait, namun memiliki tujuan dan arti yang berbeda. Komponen ini menjadi landasan untuk menilai kualitas hasil belajar peserta didik serta efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan oleh pengajar. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses memberikan angka atau simbol pada atribut tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Dengan kata lain, pengukuran bertujuan menggambarkan berapa besar kemampuan, sikap, atau perilaku peserta didik dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Lalu yang kedua, tes. Tes adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur aspek ketentuan dari peserta didik, baik itu aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Tes biasa berupa tulisan, lisan, atau praktik, bergantung pada kompetensi yang akan diukur. Yang ketiga, ada penilaian. Penilaian adalah proses melibatkan pengumpulan interpretasi dan pemanfaatan informasi dari hasil pengukuran untuk mengambil keputusan mengenai pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian tidak hanya fokus pada angka atau nilai, tetapi melibatkan pemahaman tentang makna yang terdapat di balik hasil tersebut. Lalu yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan penilaian untuk menentukan seberapa berhasil suatu program, proses, atau kebijakan pendidikan. Evaluasi mencakup aspek nilai, sehingga bersifat lebih menyeluruh. Jadi, keempat istilah ini memiliki hubungan yang bersifat berurutan dan berhierarki. Tes berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengukuran. Hasil dari pengukuran dipakai dalam proses penilaian, dan hasil penilaian merupakan dasar untuk melakukan evaluasi. Dengan cara ini, setiap tahap saling melengkapi untuk mencapai tujuan akhir, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu ada juga tema kedua, yaitu jenis instrumen penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, definisi instrumen penilaian. Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Fungsi instrumen ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran. Instrumen yang baik harus dapat mengukur secara akurat aspek-aspek yang ingin dinilai, termasuk pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotorik. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip instrumen penilaian. Dalam membuat dan menerapkan instrumen penilaian, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan agar penilaian sahih atau adil. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah validitas. Instrumen harus benar-benar dapat mengukur kompetensi yang dimaksud. Contoh, tes matematika seharusnya mengukur kemampuan berhitung, bukan kemampuan membaca teks panjang. Lalu ada reliabilitas. Hasil penilaian harus tetap konsisten jika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Contoh, dua pengajar yang menilai karya siswa dengan rubrik yang sama seharusnya mendapat skor yang hampir sama. Lalu ada lagi objektivitas. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh preferensi pribadi penilaian, seperti
seperti perasaan suka atau tidak suka terhadap seorang siswa. Nah, ini contohnya seperti seorang guru menilai esai berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan bukan karena siswa tersebut aktif di kelas. Lalu ada praktikalitas. Instrumen seharusnya mudah untuk diaplikasikan, tidak menyita waktu yang banyak, dan sesuai dengan konteks pembelajaran. Lalu ada komprehensif atau menyeluruh. Penilaian harus mencakup semua aspek kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh pembelajaran PPKN. Guru menilai pemahaman konsep melalui tes tertulis, keterampilan diskusi melalui observasi, dan sikap toleransi melalui penilaian sikap. Lalu yang ketiga, metode, teknik, dan evaluasi hasil pembelajaran. Ya, metode penilaian adalah cara yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik sesuai dengan tujuan dan jenis kompetensi yang dinilai. Metode penelitian dapat dibedakan menjadi tes dan no-tes. Tes digunakan untuk menilai aspek kognitif, contohnya melalui ujian tertulis, soal pilihan ganda atau esai. Dan konteks non-tes digunakan untuk menilai aspek afektif atau psikomotorik, seperti melalui observasi wawancara, portofolio, dan jurnal refleksi. Jadi ada teknik penilaian. Teknik penilaian merujuk pada metode konkret yang diterapkan dalam proses penilaian. Beberapa teknik penilaian antara lain tes tertulis untuk menilai pengetahuan dan memahami konsep, tes lisan untuk menilai kemampuan verbal dan pemahaman konsep, lalu observasi untuk mengevaluasi sikap atau perilaku peserta didik selama kegagalan belajar. Penugasan untuk menilai keterampilan melalui aktivitas nyata. Portofolio untuk menilai perkembangan hasil belajar secara berkelanjutan. Lalu evaluasi hasil pembelajaran. Tagihan hasil belajar adalah representasi nyata dari tugas atau aktivitas yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk dijadikan acuan dalam penilaian. Bentuk tagihan ini bisa berupa pekerjaan rumah, proyek laporan praktikum, jurnal refleksi, dan hasil ujian. Hasil belajar fungsi sebagai bukti kemampuan siswa dalam memenuhi kompetensi tertentu. Jadi, jenis instrumen penilaian dan tagihan hasil belajar merupakan penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengevaluasi capai kompetensi siswa secara menyeluruh. Instrumen yang baik harus dimiliki kualitas validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikalitas, dan komprehensif. Di sisi lain, tagihan hasil belajar menjadi alat nyata bagi siswa untuk menunjukkan tingkat pencapaian mereka. Dengan instrumen dan tagihan yang tepat, guru dapat menilai tidak hanya pengetahuan, tapi juga sikap dan keterampilan siswa secara seimbang. Lalu, tema yang ketiga, indikator capaian kompetensi atau bisa disebut ICK. Yang pertama, pengertian indikator capaian kompetensi. Indikator capaian kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan perilaku, pemahaman, sikap, keterampilan yang bisa diukur atau diamati sebagai bukti bahwa siswa telah mencapai kompetensi tertentu. Indikator ini berfungsi sebagai tanda keberhasilan dalam proses pengajaran dan membantu para pengajar menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah ditegakkan. Secara ringkas, ICK berperan sebagai acuan nyata dan praktis dalam menilai pencapaian kompetensi dasar atau hasil belajar. Dengan adanya indikator ini, pengajar dapat merencanakan kegiatan belajar dan alat penilaian lebih secara efektif. Yang kedua, macam-macam indikator capaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dapat dikelompokkan berdasarkan bidang belajar menurut Bloom, yaitu kognitif,
afektif dan psikomotorik. Indikator ranah kognitif pengetahuan menunjukkan kemampuan berpikir siswa dari level mengingat hingga menciptakan. Contoh, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara sistem berdemokrasi langsung dan tidak langsung. Lalu indikator ranah afektif atau sikap dan nilai berhubungan dengan penerimaan, penghargaan, internalisasi, sikap positif dalam memproses belajar. Contoh, siswa menunjukkan rasa tanggung jawab saat belajar kelompok. Lalu indikator ranah psikomotorik menggambarkan kemampuan siswa dalam melaksanakan tindakan atau keterampilan tertentu dengan nyata. Dan contohnya seperti siswa dapat menggunakan Microsoft sesuai prosedur yang benar. Ketika jenis indikator ini perlu diintegrasikan agar pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan luas, karakter yang baik, dan keterampilan praktis yang solid. Lalu yang ketiga, klasifikasi capaian kompetensi dan setiap jenjang pendidikan. Capaian kompetensi disusun berdasarkan tahapan sesuai dengan perkembangan siswa dan lembaga pendidikan. Jenjang pendidikan dasar atau SD atau MI mengutamakan penguasaan pengetahuan dasar, pembentukan sikap positif terhadap belajar, serta keterampilan dasar dalam membaca, menulis, menghitung, dan bekerja sama. Lalu jenjang pendidikan menengah atau SMP, SMA, atau SMK menekankan kemampuan analisis, logika, serta penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Contohnya seperti siswa SMA dapat menganalisis dampak globalisasi terhadap budaya nasional. Lalu ada lagi jenjang pendidikan perguruan tinggi, berfokus pada penggambaran kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan mandiri dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Contoh, mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang mengikuti kaidah ilmiah. Dengan itu, makin tinggi pendidikan, makin kompleks mendalami pencapaian kompetensi yang diharapkan. Lalu yang keempat, ada teori dan konsep tentang pencapaian kompetensi. Konsep pencapaian kompetensi berdasarkan pada teori taksonomi tujuan pendidikan yang diperkenalkan oleh Benjamin dan telah disempurnakan oleh Anderson. Dalam teori ini, pencapaian kompetensi mencakup hasil belajar dari 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif terdiri dari 6 tingkat berpikir seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Lalu ada lagi ranah afektif, dikemukakan oleh Krathwohl berhubung dengan pembentukan sikap dan nilai, menerima, menanggapi, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasikan nilai. Lalu ada lagi ranah psikomotorik, dikembangkan oleh Simpson dan Dave, mencakup kemampuan fisik, koordinasi, dan menggunakan alat dengan benar. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan membentuk dasar untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang dapat diukur dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, indikator pencapaian kompetensi berperan sebagai pedoman nyata bagi guru dalam menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. ICK harus disusun dengan cara yang operasional, dapat diukur, dan sesuai dengan tingkat pendidikan serta bidang kompetensi yang ingin dicapai. Dengan penerapan ICK yang efektif, proses pembelajaran dapat menjadi lebih terarah, objektif, dan berarti bagi perkembangan siswa secara menyeluruh, baik dalam pengetahuan sikap maupun keterampilan. Ya, baik, itu saja presentasi dari saya untuk UTS evaluasi pembelajaran akidah filsafat Islam yang diambil oleh Pak Minan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.